sekolah minggu GMI Shalom. Kakak percaya adik-adik di rumah sampai hari ini masih dalam perlindungan Tuhan. Oke adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, boleh semuanya duduk di depan TV ataupun handphonenya masing-masing ya. Boleh diajak mamanya, papanya, kakak, abang, siapapun yang ada di rumah untuk mendampingi adik-adik supaya kita sama-sama sekolah minggu ya. Oke, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu. Kakak mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Kakak mengundang adik-adik untuk lebih bersuka cita lagi dalam memuji Tuhan. Kita angkat pujian, markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Semua pakai gerakan ya. Ikuti kakak. Markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Lebih semangat. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, lebih semangat ya. Markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak berharap adik-adik semua bersuka cita dalam memuji Tuhan. Oke, kita masih memuji Tuhan ya. Kita mau lebih bersemangat lagi. Adik-adik, kita kakak mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Mau bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi turut Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih adik-adik untuk semangatnya, untuk sukacitanya dalam memuji Tuhan. Walaupun sampai hari ini kita masih ibadah di rumah, kakak tetap percaya adik-adik tetap setia berdoa untuk COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak berharap adik-adik sudah siap. Alkitab, senangkan hati. Kita mau ajak Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu
kubuka Alkitab, lalu kubaca. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Terima kasih adik-adik, selamat mendengarkan firman. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan buat kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya kami dapat tetap fokus dalam mendengarkan firman. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan belajar tentang bagaimana kisah Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, selamat menyaksikan videonya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya
dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, kita sudah dengar cerita tentang bagaimana kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, begitu kalau misalnya kita sebagai orang percaya, kalau kita rajin baca Alkitab, kita sering memuji Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan juga mukjizatnya. Sama seperti kepada Lazarus yang dibangkitkan padahal dia sudah mati. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam ayat Alkitab kita, ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Oke, sama-sama sekali lagi Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Oke, adik-adik semua yang di rumah, kakak harap semuanya tetap semangat dalam menjalani hari-harinya, tetap berserah kepada Tuhan, dan semoga pandemi ini cepat selesai agar kita bisa sekolah minggu lagi bersama-sama. Oke, adik-adik semuanya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, supaya kami juga dapat melihat mukjizat Tuhan sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Lazarus. Ya Tuhan, kami juga akan sebentar lagi melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati semua aktivitas kami, berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dan juga berkati juga sekolah-sekolah kami, semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami selama masa pandemi ini, supaya kami juga dapat dengan sukacita mengerjakannya. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nah adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.